Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen penguji dan Bapak guru penguji. Perkenalkan, nama saya Monelis Widyatama, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama di LPTK Universitas Negeri 11 Maret. Ini adalah surat pendaftaran saya, pendaftaran untuk ujian UKIN saya. Untuk pada kali ini untuk pelaksanakan ujian UKIN ini akan saya laksanakan secara daring mengingat kondisi dan keamanan di wilayah SMK saya di SMK Karya Teknologi Jatilawang. Sebentar lagi akan saya mulai untuk pelaksanaan pembuatan video untuk ujian UKIN dengan sistem daring. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sebelum saya mulai, silakan salah satu ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu. Siap gerak, berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau absen dulu ya Mas ya. Kesa Eka Maulana. Hadir Pak. Adnan Abdul Rozak. Hadir Pak. Dimas Bayu Lukmana. Hadir Pak. Bukti Wibowo. Ya Pak, hadir. Bondan Saputra. Hadir Pak. Angga Dwi Prayoga. Hadir Pak. Muhammad Rifki. Hadir Pak. Denta Yuda. Hadir Pak. Nanda Muklis. Hadir. Wildan Arif. Hadir Pak. Kemarin sudah saya perkenalkan tentang mesin milling ya Mas ya, bagian-bagian mesin milling dan fungsinya setiap bagiannya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam pisau press. Dari segi suara semuanya bisa jelas mendengar suara saya? Jelas. Ya, tolong semuanya perhatikan, sudah tampil? Sudah Pak. Macam-macam alat potong pada mesin press. Ini namanya pisau mantel, ini namanya pisau sudut, ya. Terus ini namanya pisau ekor bulu. Iya, pisau sisi dan muka. Sisi dan muka. Kenapa dikatakan pisau sisi dan muka? Ini bisa untuk sisinya ini bisa untuk menyayat dan mukanya ini bagian yang melingkar bagian luarnya ini bisa juga untuk digunakan untuk menyayat. Makanya namanya pisau sisi dan muka. Pisau sisi dan gigi silang ini giginya ini silang zigzag gitu ya. Terus pisau press roda gigi, pisau modul namanya kalau nama lainnya. Terus end mill cutter, terus ada pisau press radius. Itu juga macamnya banyak lagi, nanti saya terangkan lagi. Ini ada pisau fresh muka, ada pisau alur, pisau fresh mantel ya. Pisau fresh mantel ini pada umumnya digunakan untuk mengefresh bidang yang lebar dan rata, atau pisau fresh jenis ini apabila dilihat dari arah mata sayap heliknya terbagi menjadi dua, yaitu pisau fresh mantel helik kanan dan helik kiri. Ya, helik kanan untuk penyayatan arah mata sayapnya mengarah ke kanan dan disebut helik kiri karena arah mata sayapnya mengarah ke Kiri. Tapi pada prinsipnya pemakaiannya sama, ini hanya perbedaan untuk arah mata pisaunya saja, kayak gitu ya Mas ya. Ini biasanya seperti yang untuk permukaan yang lebar dan rata. Contoh tadi saya memberi gambaran itu tentang botol minyak rambut itu, kalau itu besi, membuat besi seperti itu ya Mas ya, atau aluminium. Nah, bagian luar, bagian mukanya, bagian atas tutupnya itu Mas, untuk pengefresan yang lebar seperti ini menggunakan ini pisau fresh mantel, supaya satu permukaan itu menjadi satu muka sayatan, bisa tersayat semuanya secara keseluruhan. Paham ya Mas ya? Nah, Paham. silakan ini sambil ditulis ya, sambil ditulis silakan. Ini video pemakanan penyayatan
dari pisau fresh mantel. Ya, ini. Digunakan untuk benda kerja yang memiliki bidang lebar dan rata. Pemakaiannya Dan seperti ini, digunakan Mas. pada mesin fresh horizontal. Selanjutnya ada pisau sudut fresh atau angel cutter, ya, pisau fresh angel cutter. Pisau fresh sudut pada umumnya memiliki sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Derajatnya ini enggak ada derajat aneh-aneh. Contoh, sedangkan apabila dilihat dari sudutnya memiliki sudut tunggal single cutter dan ada yang memiliki sudut ganda atau double angel cutter. Ini contohnya, ini double angel cutter, ini single. Double angel cutter ini biasanya dipakai untuk pembuatan blok V, ya. Kalau blok V itu blok magnet itu untuk penyaringan kanan kirinya biar sudutnya sama serempak, ini biasanya pakai ini biar bagus hasilnya, ya. Jadi pahami, Mas? Kemudian Bisa, Pak. Diperhatikan video penggunaannya ini pisau flashnya, ya. Untuk di sini yang digunakan adalah ini tipe angel cutter dengan single cutter. Sudut yang digunakan menyesuaikan dari kebutuhan operator. ya, ini. Nah, selanjutnya pisau fresh ekor burung dovetail cutter, ya Mas, ya. Pisau ini digunakan untuk mengefresh alur ekor burung, ya. Umumnya juga ini mempunyai sudut besarannya 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, contohnya ini contoh penggunaannya, Mas, contoh pemakaiannya. Kalian bisa, kemarin pas saya jelaskan tentang bagian-bagian mesin, ya Mas, ya, mesin fresh, ya. Kalian lihat itu untuk alur-alur di meja mesin fresh, ingat nggak alur di meja mesin fresh? Ingat Pak, ingat. Ya, untuk jalur Ya. mejanya kanan kiri, Mas, ya. Itu kan bentuknya runcing ke dalam, nyudut, ya Mas, ya. Nah, pembuatannya ini pakai ini, Mas. Itu namanya alur, itu namanya alur ekor burung. Ya, ini dilihat semuanya. Semuanya stop dulu, dilihat dulu ini videonya untuk pemakanannya, lihat. Nah, tengahnya ini dibikin alur dulu. Nah, kalau tinggal pelobangan masuk ke dalam miringnya ini, ya Mas, ya, baru pakai ekor burung. Itu seperti itu caranya. Ini dilihat videonya, kanan kiri maju mundur, ya. Nah, perlahan, masuknya pun perlahan. Ya, lihat hasilnya, dilihat hasilnya nih. Perhatikan semuanya. Saya perhatikan semuanya. Dia, Mas, ya. Sekarang lanjut, ya. Pisau sisi dan muka set and face cutter. Ya, pisau ini digunakan untuk mengefresh alur pada permukaan benda kerja. Ya, tadi seperti tadi, Mas. Gitu, ya. Terus ini juga bisa digunakan untuk pembuatan alur lubang spik, ya, pada poros besar, itu poros as-as mesin. Ini yang ada lubang-lubang spiknya segala macam, ini bisa dibuat dengan ini, ya, untuk penguncinya, itu lubang spik penguncinya, keylog itu namanya, ya. Paham, ya Mas, ya? Dilihat ini video penyayatannya, Mas, ya. Nah, ini pisau ini bisa digunakan pada mesin fresh horizontal dan mesin fresh vertikal. Nah, ini kalau dikerjakan untuk mesin fresh vertikal, ini nanti modelnya seperti ini, harus dibuatkan mandrel. Ini kan alur tadi, ya Mas, ya, kotakan masuk ke dalam seperti saat mau membuat ekor burung tadi ini. Lanjut, ya. Sekarang pisau fresh sisi gigi silang, trigger tooth set and fresh cutter. Pisau ini digunakan untuk mengefresh alur pada permukaan benda kerja. Perbedaan dengan pisau fresh sisi adalah pemakaiannya ini lebih ringan. Kalau pisau fresh sisi itu kenapa pemakanannya bisa berat, bisa tebal, ya, peletakan pisaunya kan sejajar sehingga beban itu rata. Nah, kalau ini karena macam pisaunya ini seperti zigzag, jadi pembagian beban ini berbeda. Ini biasa digunakan untuk
finishing atau penyayatan benda-benda ringan lah, aluminium dan sekelasnya ya. Lanjut. Nah, pisau fresh roda gigi. Nah, ini kalian nanti di semester 2 akan mencoba ini Mas, mempraktekkan ini nanti pisau fresh bikin roda gigi lurus ya. Nah, ini nanti pisaunya ini ya. Pisau fresh ini juga ada 2 macam ya, atau pisau fresh roda gigi untuk sistem modul dan sistem DP atau diameter pitch ya Mas ya. Yang paling sering kita gunakan ini sistem modul. Perhitungannya banyak, lengkap, dan pokoknya ya, ini kalau model seperti ini nanti digunakan di mesin flash horizontal. Kita sudah punya mesin flash horizontal, nanti harus bersiap, kalian harus mempersiapkan diri untuk mempraktekkan ini alat-alat ini ya. Intinya untuk pisau flash modul itu adalah pisau flash untuk membuat roda gigi. Roda gigi itu macam-macam ya. Ada yang modul 1, modul 1,5, modul 2, dan seterusnya ya. Jadi tingkatan besar pisaunya itu juga berbeda. Nih dilihat Mas videonya Mas. Ya, ini kalian lihat. Nah, kalau kalian mau ini pisaunya di sini Mas. Ini pisaunya ini yang berputar ini Mas ya. Yang berputar ini pisaunya. Nah, ini bawa aluminium untuk praktek benda kerja membuat roda gigi. Nah, kalian nggak bisa Mas pisau fresh ini membuat roda gigi ini tanpa ada nih, lihat, kalian ada lihat namanya dividing height ya, kepala pembagi namanya, ini namanya ya Mas ya. Nanti kepala pembagi digunakan untuk apa? Membagi penyayatan roda gigi ini menjadi sama. Jadi mau bikin gigi 50, 100 ataupun berapa jumlah giginya, ini harus dihitung nanti melalui alat ini kepala pembagi. Jadi memang pisau ini, pisau modul atau pisau flash roda gigi ini tidak akan bisa digunakan kalau tidak ketemu dengan yang namanya dividing height. Akhirnya kita sampai pada mil. Nah, ini yang paling sering dipakai Mas. Sambil ditulis, jangan lupa ya, pisau jari digunakan untuk membuat alur tembus atau tiber tingkat dan mengefresh rata untuk bidang yang kecil. Nah, ini macam-macam gunanya Mas ya. Mengefresh rata muka itu bisa, ini pakai bagian ini bawah ini Mas, ini mukanya, muka pisaunya bawah. Ngefresh bertingkat seperti tadi itu di tingkatan itu bisa, ini pakai ini bisa fresh untuk penyayatan sisinya, dan juga untuk bikin alur juga bisa, ini bikin alur Mas ya. Nah, mil ini ya, ini kalau kalian lihat ini kan ada namanya apa namanya ini flute ya, ini namanya flute ya Mas ya, atau alur lengkungnya ini ya Mas ya. Ini ada macam-macam flute-nya, ada yang 2 flute ya, atau artinya 2 lajur pisau, ada yang 3, ada yang 4, bahkan 6 sampai 8, ini macam-macam. Dan lihat ini ya, dilihat ini pisau mil sedang bekerja. Penyayatan mil seperti ini Mas ya, lihat. Ini menyayat sini untuk membuat alur atau membuat pocket itu semacam lubangan itu ya Mas ya. Pisau mil dipakai untuk mesin fresh vertikal ya. Oke, lanjut. Pisau fresh muka atau fresh mill cutter ya. Pisau muka pada umumnya ini mata sayapnya itu ditempel pada bodi dengan cara dilas atau dibaut, atau mata sayap terbuat dari bahan komposit karbet. Yang pisau ini digunakan untuk mengefresh permukaan rata dan luas dan lebar ya, atau lebar. Kalau yang digambar ini Mas, ini namanya pisau fresh mill ya, insert. Kenapa dinamakannya insert? Ini pisaunya ini yang kuning-kuning Mas. Pisaunya ini, mata pisaunya yang sebenarnya itu yang kuning-kuning. Nah, diinsertkan pada holdernya yang hitam besar, ini namanya holder. Dibautkan, ini ada apa yang hitam ini, namanya ini baut, ini untuk memasang ini. Nah, jadi banyak pisaunya, jadi lebar. Ini jadi bisa untuk menyayat permukaan lebar. Karbet, bahannya pun lebih keras dari HSS. Harganya penjualannya ini Mas, holder sendiri, terus ini matanya ini juga
sendiri. Mata pisaunya ini kalau satunya ini 75.000, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 75 kali 8. Ini yang kuning saja, Mas. Belum holdernya. Jadi ini pisau ini sangat mahal. Bisa digunakan untuk penyayatan benda-benda yang keras ya. Lanjut ya. Nah, ini dilihat nih, Mas. Ya, semuanya lihat nih ya, layar. Nah, ini pisau fast and inch cutter ini seperti ini. Ini mata pisaunya yang ini, Mas. Yang ini yang besar ini semua holder di baut tok ini pisaunya ini. Buat nyayat tuh. Kalau nyayat benda kerja itu sayang sekali, Mas ya. Kita punya ini di sekolah nanti ya. Lanjut, pisau fresh radius berfungsi untuk membentuk radius luar dan yang berbentuk cekung itu disebut convex milling cutter, dan untuk membentuk radius luar atau radius dalam ya, ini sembung ya Mas ya, convex milling cutter ya Mas ya. Yang pertama ini radius dalam, jangan lupa. Tapi kalau dipakai untuk penyayatan ini menghasilkan radius luar ya, namanya convex milling cutter karena hasilnya cembung gitu ya Mas ya. Nah, kalau ini yang pisau radius dalam ini Mas, ini ada, kalau ini yang dipakai di mesin fresh horizontal ya. Kalau di pisau fresh yang model L-mill namanya itu ball nose ya Mas ya. Ujungnya itu setengah lingkar pisaunya, L-mill tapi ujungnya setengah lingkar. Ini juga bisa menghasilkan radius dalam. Itu kalau itu L-mill ball nose itu digunakan di mesin fresh vertikal. Kalau yang ini di mesin fresh horizontal ya. Sambil ditulis, jangan lupa ya. Dilihat semuanya ini ya. Videonya ini Mas. Ini apa namanya, pisau fresh apa Mas? Radius apa ini? Semuanya lihat fokus nih, lihat ke layar dulu. Luar Pak. Radius luar. Ya, lihat hasilnya. Kalau digunakan untuk menyayat. Kalian lihat ini Mas ya, hasilnya ini kan cembung ya Mas ya. Iya Pak. Cembung. Ya, makanya dinamakan pisau radius Luar. Nah, kita lanjut. Ini pisau alur T digunakan untuk mengepres berbentuk alur T sebagaimana alur T pada meja mesin press dan scrub. Nah, kemarin kalian itu saat memahami bagian-bagian mesin press, fungsi-fungsi mesin press, kalian lihat meja mesin pressnya Mas. Mejanya di bagian atas kan ada alur-alur ya Mas ya? Ya. Iya, alur-alur. Alur-alurnya itu kan di dalamnya itu lebih lebar ya. Nah, itu alurnya itu pembuatan alur itu pakai mesin ini, pakai pisau ini Mas, alur T-slot cutter namanya. Dilihat Mas. Nah, ini paham ya Mas ya? Jadi kalau kalian mau ingin membuat alur T itu tidak langsung ini disayat benda masih utuh kayak gini ya Mas ya, disayat pakai alur T itu tidak. Pakai end-mill dulu ya. End-mill dulu tengahnya nih sayat full sinilah, tinggal bikin tengahnya inilah pakai alur T itu. Nah, dilihat itu ya, nih ya. Oke, paham? Paham. Pak. Oke, ini sedikit tentang macam-macam pisau alur ya Mas ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya. Oke, ini saya sedikit nanti sambil saya tanya, sambil saya memperlihatkan video ya Mas ya. Ya Pak. Lihat ini beberapa. The most widely used cutting tools on a vertical milling Oke, machine. end-mill ya, dilihat end-mill ya. These mills have cutting edges on the sides. Nah, ini end-mill tadi seperti yang tadi saya jelaskan itu bisa untuk penyayatan bertingkat. Ya, betul. Ini penyayatan apa Mas namanya? Ya, ini penyayatan Muka. Ya, oke. Terus. Nah, end-mill ini juga masuknya banyak Mas. Ini ada end-mill yang satu muka dan ini ada twin twist end-mill ya. Itu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi Mas.
Endmill ini punya beberapa macam tipe fluid tadi ya, yang saya jelaskan tadi secara kata-kata. Ini di sini videonya ada ini. Nanti ini yang fluidnya 6 ya. Tadi itu yang fluidnya ada fluid 2 dan fluid 4. Ini masing-masing berbeda ya. Jadi dipahami betul ya. Ini namanya penyayatan apa? Radius. Radius, betul. Ini penyayatan radius untuk menggunakan pakai pisau balnus, Endmill balnus ya, yang dimana pakai mesin press vertikal ya. Radiusnya radius luar apa radius dalam? Dalam. Radius dalam. Ya. Ini apa namanya? Ekor burung. Ekor burung. Burung. Ya, ini burung punya ekor di sini ya Mas ya. Nah, ini kan contoh ini meja mesin press kan di sini ini ada Mas ya. Tuh. Nah, ini radius apa Mas namanya? Radius luar apa dalam? Luar. Luar. Radius luar. Betul. Ini apa? Pisau apa? Alur T. Alur. T. Iya. Alur T. Pisaunya ini alur zigzag ini ya Mas ya? Iya, Bang. Ya, ada yang lurus, ada yang seperti ini ya, dipahami ya. Tuh. Nah, ini bikin alur ya untuk lubang sepi itu yang diporos-poros itu yang tadi saya ngomong ya Mas ya. Cuma ini yang dipakai, ini pakai mesin press vertikal. Ini pisaunya pisau alur itu ya. Nah, ini namanya apa? Face mill itu penyayatan apa Mas? Muka. Muka ya Mas ya. Ya. Muka untuk yang lebar. Yang lebar. Ini, ya. Insertnya itu macam-macam insert beda-beda ya. Namanya itu flying cutter Mas ya. Iya, Bang. Nah, ini pisaunya ini untuk ini pahat HSS ya, dijepit. Kemudian untuk nyayat permukaan yang sangat lebar ya, bahkan face mill saja kurang lebar lah, ini bisa pakai pisau flying cutter. Ya, saat sistemnya seperti itu. Sliding saw. Ini juga tadi tidak ada ya, ini termasuk pisau aplikatif juga. Sliding saw ini digunakan untuk membelah ini benda kerja. Contohnya ini kalau kalian lihat ini seperti penjepit pada pedal sepeda motor itu untuk slag ya. Kan untuk mengencangkannya ini di baut nanti Mas ya. Itu namanya sliding saw untuk membelah. Kalau rimmer 10 biasanya bornya ini 9,8 kemudian baru di rimmer. Ini namanya boring head ya. Oke, bisa dipahami Mas sampai sini Mas semuanya? Bisa, Pak. Bagus semuanya ya. Saya harap untuk pertemuan kali ini kalian harus bisa lebih paham ya. Harus memahami. Ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya, silakan kalian ya Mas ya. Jadi memang kalian sebuah benda kerja itu bisa dikerjakan itu bahkan dengan macam-macam pisau. Yaitu pentingnya kalian itu memahami berbagai macam pisau, tidak hanya jenis pisau fresh saja atau pisau ini, yang lainnya itu juga kalian harus paham. Oke Mas ya. Oke, semuanya perhatikan lagi ya, saya share screen lagi. Semuanya bisa lihat ya Mas ya. Sudah belum? Sudah Pak. Ya. Kekuatan mesin ya Mas ya. Nah, ini kalian lihat, ini ada macam-macam yang mempengaruhi dalam mesin ini dikatakan kuat atau tidak itu ya Mas ya. Ini kekuatan ini ada faktor pahat, ada faktor benda kerja, ada kecepatan potong ya Mas ya, ada juga penampang tatal ya Mas ya. Iya, untuk bisa menghasilkan kemampuan potong yang ideal. Terus ini benda kerjanya terbuat dari bahan apa?
ada aluminium, ada apa namanya baja, besi. Ini harus sesuai, harus tahu ini Mas, harus tahu bahan benda kerjanya apa, terus juga kecepatan potongnya itu nanti berapa, penampang tatalnya itu, penampang tatal itu contoh kalian mengefresh itu dengan ketebalan berapa, itu tebal penyayatan. Nah ini harus diukur, dan juga nanti ketemu pahat yang digunakan apa. Ini faktor-faktor ini sangat berpengaruh dalam menentukan untuk kemampuan potong sebuah mesin. Jadi memang harus sesuai ya. Contoh kalau memang bahan ringan ya bahan aluminium apa ya pakai HS, Enmil berbahan ASS itu cukup. Sekarang tadi kan pisau ya Mas ya, dari macam-macamnya. Sekarang ini akan saya tunjukkan masing-masing pisau dari bahan yang sering digunakan itu adalah carbide dan HS, speed steel ya, untuk pisau untuk penyayatan kecepatan tinggi. Tapi meskipun sudah kecepatan tinggi, masih ada yang lebih kuat. Ini namanya carbide. Ini pisau carbide yang ini ada pisaunya itu yang kuning-kuning Mas ya. Yang kuning-kuning ini namanya pisau carbide, yang hitam ini adalah holder ya. Dan yang ini adalah dari pisau HS. Ya ini HSS ini, kalau HSS ini satu full ya Mas ya, satu full bagian itu menjadi satu, ini berbahan dari HSS. Tapi kalau karbet ini hanya ujung pisaunya saja yang karbet ya, badannya ini yang hitam ini hanya besi untuk memegangi saja ya. Ini untuk pisau fresh horizontal. Yang di vertikal ini ada face mill ini ya, ini pisau apa namanya, karbetnya ini di ujung-ujung ini seperti yang saya terangkan dulu. Kalau dan ini kalau di Enmil HSS ini full ini Mas ya, full ini macam-macamnya. Jadi kalian harus bisa menentukan ini butuh, ini benda keras, ini bahannya apa, tabelnya ada, nanti akan saya terangkan di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan Mas? Tidak, sudah Mas. Tapi paham ya Mas ya, nanti kalau enggak Paham Pak ya. Udah. Ya. Oke, ya Mas ya. Berikut ini akan saya jelaskan tugasnya Mas ya. Kalian lihat ini ada apa namanya, mengisi LKPD ya Mas ya. Ini tugas kalian di sini nih. Nanti kalian bisa mendownload ini untuk tugas LKPD. Silakan didiskusikan. Nanti ditulis nama-namanya siapa ya Mas ya. Kelas terus nomor absennya ya. Yang akan kalian akan diskusikan adalah kalian lihat ini mata pisaunya. Ini silakan dijelaskan nama-nama masa pisaunya ini apa, dan juga fungsi dan kegunaannya ini untuk apa, silakan dideskripsikan masing-masing ya kelompok. Oke, silakan dibahas bersama ya. Kalau sudah, nanti hasilnya di-scan atau di-foto kemudian di-upload di sini ya Mas ya, di tugas ini ya, di-upload hasilnya. siapa Ya, tuh. Ini saya beri waktu selama 2 jam ya, 2 jam ya. Ini kalau sekarang jam 11, berarti maksimal jam 1 kalian ini harus sudah selesai ya. Itu seperti itu. Nah, setelah tugas itu selesai, silakan kalian mengerjakan tes evaluasi ya Mas ya, tes evaluasi. Ini ada soal-soal untuk pisau fresh, ini silakan, ini sudah saya kalau ini individu Mas, tadi kelompok, yang ini individu. Harus kalian kerjakan masing-masing setelah kalian mengerjakan LKPD tugas kelompok itu selesai. Nah, kemudian kalian lakukan evaluasi ini selanjutnya ya. Maksimal ini dikerjakan jam 2 siang ini ya Mas ya. Paham? Maksimal ya. Maksimal jam 2 siang ini ya. Jadi kalian setelah LKPD selesai langsung mengerjakan kuis. Itu begitu. Nah, untuk tambahan informasi kalian, ini seperti yang saya terangkan di awal, ini ada modul ya. Ada modul pembelajaran untuk pisau alat potong fresh. Silakan ini bisa di-download ya Mas ya. Kemudian bisa digunakan untuk pedoman kalian nanti mengerjakan referensi ya. Tidak lupa seperti yang saya sampaikan tadi,
bahwa untuk buku catatan kalian pada pertemuan kali ini harus diposting. Paham apa enggak? Harus diposting, harus dilaporkan ke saya. Di mana? Ini di sini ya Mas ya. Upload buku catatan rangkuman untuk macam-macam pisau fresh ya. Nanti diupload. Iya, gitu. Di foto saja nggak apa-apa. Yang penting tulisannya jelas segala macam. Satu anak bisa mengirimkan lebih dari satu foto jika tidak masalah. Gitu ya Mas ya. Itu harus dijalankan pada pertemuan kali ini, pada hari ini ya Mas ya. Itu. Nah, untuk juga tambah referensi nanti akan saya berikan link link YouTube ya, link video-video untuk pembelajaran macam-macam pisau fresh dan sebagainya, itu nanti akan saya berikan ya. Itu silakan dikerjakan ya untuk tahap selanjutnya. Ini pisau freshan kita ada total itu 7 jam pelajaran, jadi memang pembelajarannya lama sampai nanti jam 3 seperti itu. Itu dari saya, Mas ya. Sebentar, semuanya perhatikan. Ada yang belum memahami tugas dan instruksi dari saya? Sudah, Pak. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembelajaran asinkronus ini akan saya tutup ya, untuk beberapa video virtual video ini ya Mas ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan berkoordinasi dan saling memantau di grup WA dan di classroom ya. Nanti saya akan standby terus. Saya akan memantau terus siapa yang belum mengerjakan sampai batas waktu terpenuhi, sampai batas waktu berakhir. Begitu ya Mas ya. Itu ya. Intinya apa Mas? Pada pembelajaran kali ini kalian itu yang dipelajari apa? Hari ini Mas? Macam-macam pisau fresh. Macam-macam pisau fresh. Ya, coba Mas Denta sebutkan 3 macam pisau fresh. Pisau Enmil, Ya, pisau ekor burung, ya, terus pisau fresh muka. ya, dah. Nah, ini Mas Subekti Wibowo. Ya, Pak. Ya, ini Mas sebutkan 3 macam pisau fresh. Pisau fresh ekor burung, pisau Ya. sisi dan muka, pisau fresh sisi gigi silang. Ya, itu ya. Terus satu lagi coba Muhammad Rifki, ya, yang beda nih pisau freshnya yang beda ya. Pisau fresh T, Ya, alur teh. pisau fresh muka, Ya, pisau fresh radius. ya, oke, betul ya Mas ya. Ya, itu sedikit saya ngecek kalian, artinya kalian itu memperhatikan betul atau tidak ya Mas ya. Intinya seperti itu tadi. Untuk pertemuan kali ini tujuan kalian itu harus kalian itu diminta untuk memahami betul apa itu macam-macam pisau fresh dan bagian-bagian apa dan fungsinya ya. Ada mesin pisau fresh ekor burung, ada pisau fresh Enmil, dengan Enmil ada 2 foot, 3 foot, 4 foot, 5 foot ya Mas ya. Terus juga ada press alur T, press alur, ada press modul ya. Modul itu roda gigi, ada press pisau freshman, mantel untuk penyayatan muka di mesin fresh horizontal. Itu seperti itu ya Mas ya. Nah, itu seperti itu. Itu yang harus kalian pahami hari ini ya Mas ya. Untuk pembelajaran hari ini tentang pisau fresh itu saya rasakan cukup untuk hari ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kalian itu akan mempelajari tentang metode penyayatan ya, metode Penyayatan. Iya, itu pisau fresh itu harus berputar ya Mas ya. Lah, berputarannya itu harus searah jarum jam atau berlawanan, kan seperti itu. Menyayat fresh itu harusnya maju atau
mundur. Lah itu nanti akan dipahami pada metode penyayatan. Jadi kalian sudah tahu macam-macamnya, sekarang nanti besok itu cara penggunaan, cara pengoperasian mesin peso flash itu di metode penyayatan. Jadi kalian itu harus paham untuk persiapan pembelajaran pertemuan selanjutnya itu tentang itu, tolong dipersiapkan. Itu seperti itu Mas, ya, dipahami? Sudah paham belum? Sudah, Pak. Ya, nanti setelah kalian selesai mengerjakan tugas di classroom, hasilnya akan saya umumkan, ya. Seperti itu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, silakan Mas Bondan untuk memimpin dan berdoa. Silakan dipimpin. Siap, gerak, doa, mulai. Selesai. Bari salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, ya, tetap semangat semuanya, anak-anak semuanya, ya, dengan kondisi pembelajaran daring yang memang banyak kendala seperti HP ngedrop dan sinyal hilang seperti itu, tetap harus semangat karena ini memang harus dilalui, ya. Oke, saya akhiri, saya tutup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya.